bisa sama-sama melihat permasalahan itu bukan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga bisa melihat whole permasalahannya itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di Ruang Sayuti, ruang belajar kita bersama. Kali ini kita belajar bersama Local Hero 101 tentang Social Impact dan System Thinking. Materi ini akan dibawakan langsung oleh manajer program Dompet Duafa Kepri. Beliau adalah Muhammad Izzuddin Al-Hafiz. Kepada Bang Hafiz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran ba'du. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar bersama-sama tentang social impact dan system thinking. Jadi program Local Hero 101 ini merupakan program yang mendorong teman-teman komunitas, teman-teman anak-anak muda untuk bisa mengeksplorasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan pendekatan sistem thinking. Dan program ini sebenarnya merupakan salah satu tugas dari bootcamp yang saya ikuti, yaitu di Fasilitator Dampak Sosial dan juga Dampak Sosial Indonesia. Dan saya sendiri, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izzuddin Al-Hafiz, akrab dipanggil Hafiz kalau di Batam, tapi kalau di luar Batam saya akrab dipanggil Ijud, Izzuddin, ataupun Izzud. Jadi punya banyak nama lah, fleksibel untuk panggilannya. Dan saat ini aktivitas saya sebagai manajer program di Dompet Duafa Kepulauan Riau, salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia dan juga lembaga zakat nasional pertama yang ada di Indonesia, yang jaringannya juga sudah ada di luar negeri seperti di Australia, di Korea Selatan, di Amerika Serikat, dan di beberapa negara lainnya seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan dan juga mengajak teman-teman untuk sama-sama kita mengerjakan worksheet untuk menganalisis permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Teman-teman, apa sih yang pertama kali muncul di benak teman-teman ketika mendengar kata dampak? Ya, jadi dampak lebih dekat dengan kata perubahan. Semuanya benar jawabannya, tapi saya izin untuk merangkum semua jawaban teman-teman. Jadi impact atau dampak merupakan perubahan dan improvement yang dihasilkan dalam kehidupan di tingkat individu, kelompok, ataupun masyarakat. Dan impact ini adalah alat ukur untuk mengukur inovasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan atau kemajuan serta memperoleh implikasi kebijakan dari proses intervensi yang dilakukan. Jadi dampak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membuat suatu program. Jangan sampai kita membuat program dengan anggaran yang besar, dengan resources yang besar, dengan sumber daya manusia yang besar, tapi tidak memiliki dampak apapun kepada masyarakat. Dan ini menjadi kunci awal untuk memahami konsep dari dampak itu sendiri. Nah, ini konsep yang istilahnya mungkin masih belum umum dipahami, yaitu tidak semua proyek yang intensinya baik atau yang punya niat baik, yang niat kita baik untuk menyelesaikan permasalahan sosial, membantu orang lain, itu punya dampak positif. Namanya yaitu unintended consequences atau konsekuensi yang tidak diinginkan atau yang tidak diniatkan. Nanti kita bakal lebih bahas, lebih detail di slide selanjutnya. Nah, dan semua aktivitas itu tidak selalu berdampak. Mungkin banyak program-program yang pernah kita lihat sudah menggunakan anggaran yang sangat besar, tapi tidak menyelesaikan permasalahan apapun. Tapi ada juga komunitas-komunitas yang melakukan aktivitas satu kegiatan, tapi rutin, continue, dan sustain, tapi dampaknya bisa lebih masif dibandingkan ada yang mengadakan 1000 kegiatan, 1000 program, tapi tidak memiliki dampak apapun dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Nah, makanya emang dampak ini menjadi salah satu tools, alat ukur yang sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, mindset dampak ini adalah masalah apa yang diselesaikan. Jadi setiap kita melihat ada program kerja, ada aktivitas, ada kebijakan, yang pertama kali kita tanyakan masalah apa yang diselesaikan, seperti itu. Ini kunci awal ya, teman-teman harus mengingat kata kuncinya itu adalah masalah apa yang diselesaikan. Semua program jenis apapun, pilar program apapun, semuanya berangkat dari masalah apa yang diselesaikan.
Dan di sistem thinking ini sendiri, kita melihat permasalahan itu dari whole-nya, dari keseluruhannya, bukan hanya dari bagian atau sub-subnya saja, atau dari simptomnya saja, dari gejala-gejalanya saja. Tapi kita melihat permasalahannya itu secara sistemik. Ada permasalahan, bukan hanya ada satu permasalahan, tapi semuanya itu saling terhubungan, ada interconnected, seperti itu. Nah, teman-teman juga perlu menentukan kira-kira ingin mengintervensi dari level yang mana. Ini ada 3 level. Sebenarnya ini agak ketukar sebenarnya ini ya. Level mikro, kemudian meso, dan makro. Nah, jadi untuk level mikro, micro impact inilah dampak yang dirasakan di level mikro, di mana mikro ini identik dengan individu. Jadi dari tingkat kesadaran, tingkat edukasi, kemudian juga tingkat literasi dan segala macam itu ada di level mikro. Kemudian di tingkat meso itu ada di level tata kelola organisasi. Misalkan teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di Karang Taruna, atau misalkan teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan di komunitasnya yang istilahnya komunitas ini mengalami dekadensi atau kurang aktif dan segala macam. Ini ada di level meso. Kemudian di level makro itu adalah level kebijakan, di mana teman-teman juga bisa langsung mengintervensi di level-level kebijakan yang juga dilakukan oleh teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, atau misalkan dari teman-teman lembaga think tank dan segala macam, yang istilahnya mereka langsung straight to head untuk mengkritik atau misalkan memberikan advice kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi teman-teman pilih dulu dari 3 ini, teman-teman ingin intervensi di level mana. Nggak harus misalkan di level mikro dulu, nggak. Teman-teman misalkan merasa punya kemampuan di level makro, bisa langsung untuk mengintervensi permasalahan tersebut di level makro, ataupun di level meso untuk tata kelola dan pengembangan organisasi itu juga bisa di level meso. Jadi semuanya itu sangat mungkin dan sangat bisa, tinggal teman-teman merasa passion atau ke sparkingnya di mana, seperti itu. Dan type of impact ini sebenarnya luas ya, ini cuma contoh aja. Kalau di Dompet Duafa ini namanya pilar program. Kalau di Dompet Duafa ada 8 pilar program, ada kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, kemudian dakwah, budaya, lingkungan, kemudian yang terakhir adalah advokasi. Jadi teman-teman memilih battlefield-nya atau ranah perjuangannya itu sebelah mana, tergantung dari passion teman-teman. Kemudian teman-teman juga punya background, misalkan ada yang kuliah kesehatan, ada yang istilahnya sebagai seorang pebisnismen dan segala macam. Teman-teman pilih battlefield-nya sendiri, kemudian juga memilih level of impact-nya, apakah di level mikro, meso, ataupun di makro, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada SDGs. Ada yang udah pernah dengar SDGs sebelumnya? Sustainable Development Goals? Belum ya? Udah ya? Ada yang udah, ada yang belum. Ya, jadi SDGs ini merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh United Nations, atau lebih bahasa gampangnya Persatuan Bangsa-Bangsa, di mana ini adalah platform yang sama-sama disepakati oleh negara yang ada di seluruh dunia untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakatnya. Ini ada pengentasan kelaparan, terus pengentasan permasalahan pendidikan, kesetaraan gender, dan segala macam. Ini semua tujuannya untuk membuat pembangunan yang berkelanjutan di negaranya. Dan tagline yang dibawa adalah no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya, negara apapun, tidak ada yang tertinggal. Semuanya harapannya bisa sama-sama membangun sistem tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dan kenapa social impact itu penting? Pertama, tidak peduli berapapun kecil usaha kita, tidak peduli seberapapun besar social project yang kita bikin, dampak sosial pasti akan mempengaruhi orang dengan cara-cara yang tidak kita sadari. Misalkan kita secara rutin mensosialisasikan tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau misalkan walaupun kita melakukannya itu sendiri dan tapi rutin, itu pasti akan memberikan dampak paling nggak untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Mereka punya consciousness yang harapannya mereka punya kolektif consciousness atau kesadaran kolektif juga untuk buang sampah pada tempatnya dan segala macam. Jadi social impact ini nggak selalu tentang hal-hal yang besar. Hal-hal kecil dari lingkungan-lingkungan kita pun itu bisa dilakukan lewat dari usaha-usaha kecil yang ada. Kemudian ketika satu komponen masyarakat maju, banyak aspek dari yang lainnya
kehidupan mereka akan berkembang. Seperti yang tadi ya, kalau misalkan kita ada upaya gerakan sosial itu akan ada ada interconnected, ada saling keterhubungan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan nanti kalau misalkan saling bertemu, itu akan bertemu namanya kesadaran kolektif, kesadaran bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, dampak sosial juga menciptakan peluang yang kemudian tersedia bagi minoritas atau yang kurang beruntung. Jadi harapannya, kalau di Dompet Duafa kami mengenal dengan istilah duafa atau mustadafin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan, itu diberikan akses dengan sistem yang baik, tata kelola negara yang baik, tata kelola organisasi yang baik. Itu juga membantu orang-orang duafa untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, akses terhadap makanan yang sehat dan segala macam. Jadi kalau dampak sosial ini dilaksanakan secara terus-menerus, ya harapannya orang-orang yang minoritas, dalam artian di sini orang yang termarginalkan, yang tersisihkan dari lingkungan sosial yang lebih besar atau yang kurang beruntung, itu mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti itu. Nah, walaupun ya memang SDGs ini saat ini ada juga yang mengeksploitasi atau menggunakan SDGs ini sebagai komoditas bisnis. Oh, kami menggunakan produk-produk yang berkelanjutan. Oke, itu nggak masalah. Yang penting kita punya value, ini levelnya implementasi. Tapi secara value-nya kita sama-sama sepakat bahwasanya 17 permasalahan bersama yang sama-sama ingin kita selesaikan baik di tingkat individu maupun sampai di tingkat mundo atau di tingkat global. Belajar dari plastik. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan plastik itu awalnya digunakan untuk menyelesaikan masalah? Ada yang tahu? Ya, jadi sebenarnya plastik itu awalnya untuk menyelesaikan permasalahan di mana orang-orang pada saat itu, pada zaman itu membawa barang menggunakan kertas, kantong kertas yang terbuat dari kulit pohon. Dan jadinya pohon-pohon itu banyak ditebang untuk memproduksi kantong kertas ini. Nah, seiring jalannya waktu, ilmuwan melihat plastik ini sebagai suatu solusi. Kemudian dibuatlah plastik dari bahan polietilen tereftalat, polipropilen. Kebetulan saya juga dulu kuliahnya teknik kimia, jadi cukup paham lah dengan permasalahan sampah ini. Jadi plastik-plastik ini sulit untuk terurai, bahkan ada yang sampai ratusan tahun tergantung dari densitas dan segala macamnya. Jadi yang awalnya niatnya untuk menyelesaikan masalah, awalnya kan ingin menyelesaikan masalah ya, biar pohon nggak banyak yang ditebang dan segala macam. Tapi pada akhirnya plastik ini karena overproduction, overconsumption, supply demand-nya juga bermasalah, terlalu banyak yang meminta, dan juga masyarakat juga belum benar-benar paham cara pengelolaannya, misalkan pilih-pilih sampah dan segala macam, terciptalah permasalahan yang baru lagi. Jadinya permasalahan sampah itu bisa sampai ke laut, kemudian juga mengganggu ekosistem laut dan segala macam. Jadi ini sebagai salah contoh aja. Ada niat baik, intensi baik dari para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan penebangan hutan yang saat itu menggunakan kantong kertas. Kemudian plastik ini digunakan sebagai alternatif solusi. Nah, salah satu solusinya plastik ini sebenarnya bukan hal yang buruk, tapi yang benar atau yang lebih baik digunakan adalah plastik sekali pakai itu diminimalisir. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan atau goodie bag yang segala macam bisa membantu kita untuk membawa barang, dibandingkan kita menggunakan plastik terus kita buang, yang secara akumulatif itu akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Ini sebagai contoh ya, teman-teman punya intensi yang baik nih untuk menyelesaikan permasalahan sosial, punya niat baik, oh ada masalah ini, yaudah kita selesaikan. Tapi ternyata ini menimbulkan permasalahan baru lagi. Makanya kita perlu juga untuk memitigasi resiko-resiko yang ditimbulkan dari social project yang akan kita buat. Ini guideline impact for community, mungkin nanti kita lebih banyak di prakteknya untuk yang ini. Nah, kita masuk ke materi system thinking. Nah, ini adalah tentang bagaimana berpikir dengan paradigma menyeluruh. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu permasalahan, kita melihatnya secara whole-nya, bukan hanya di satu bidang, bukan hanya di satu sektor, tapi semua ini saling terhubung karena semua ini multidimensional dan juga multisektoral. Kita perlu memahami whole permasalahannya sehingga kita tahu kita ingin di level apa, di ranah apa untuk mengintervensinya. Nah, system thinking atau cara berpikir sistemik, pertama bagaimana elemen-elemen dalam sistem yang saling keterkaitan itu bisa berinteraksi dan menciptakan perilaku sistem secara keseluruhan. Kemudian, bagaimana perilaku tersebut kita observasi dipengaruhi oleh cara pikir, paradigma, dan pilihan-pilihan kita sendiri. Jadi,
sistem thinking ini semuanya itu saling keterhubungan, dan yang paling mendasar itu adalah cara pikir dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Cara pikir manusia yang ada di dalamnya berimplikasi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalamnya juga. Nah, dan pertama, kenapa harus menggunakan sistem thinking? Pertama, untuk meminimalisir kecenderungan menyalahkan satu pihak saja. Ini dicatat ya, maksudnya dalam artian teman-teman perlu untuk menotis, ini bagian yang sangat penting. Pertama, meminimalisir kecenderungan menyalahkan satu pihak saja. Kemudian yang kedua, kita menghindari untuk meletakkan solusi pada area yang salah. Kemudian kita juga minimalisir mengeluarkan sumber daya besar pada faktor yang tidak bisa dikontrol. Ini sebagai gambaran ya, mungkin kalau kayak gini mungkin teman-teman belum bisa memahami secara utuh, tapi ini mungkin bisa menggambarkan permasalahan yang ada. Jadi kalau ada banjir, biasanya ada aja sebagian masyarakat kita yang bilang, coba gubernurnya ini, coba wali kotanya ini, pasti masalah banjir akan terselesaikan. Ada kan suka dengar kayak gitu ya, ada longsor, oh coba ini, coba pemerintahnya ini, coba pemerintah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita memahami konsep sistem thinking, kita nggak hanya menyalahkan satu pihak saja, kita nggak hanya menyalahkan, oh ini tugas pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah, ini salahnya pemerintah. Tapi kalau misalkan kita paham whole dari permasalahan menggunakan pendekatan sistem thinking, harapannya kita tahu kalau misalkan, oh permasalahan banjir itu bisa jadi salah satunya permasalahan sampah, kemudian juga permasalahan kesadaran masyarakat untuk sanitasi dan segala macam. Di level pemerintah pun juga memang perlu berbenah, tapi kita tidak punya kecenderungan untuk terus-terusan menyalahkan salah satu pihak saja, karena kalau misalkan pemerintah saja misalkan yang bergerak, itu juga nggak selesai permasalahannya. Perlu ada gerakan dari grassroots atau akar rumput, dan juga dari pemerintah menyediakan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Kemudian meletakkan solusi pada area yang salah. Ini sebagai ini ya, mungkin nanti secara detailnya saya jelaskan dari studi kasus atau analisis program-program yang ada di Dompet Duafa, biar teman-teman juga memahami bahwasanya oh kadang kita ngerasa oh, ini solusinya ternyata kita beri ini memberikan masalah yang lain atau mendapatkan masalah yang lain. Kemudian juga mengeluarkan sumber daya besar pada faktor yang tidak bisa dikontrol. Atau misalkan kita bikin program dengan anggaran besar, udah fundraising besar-besaran, tapi ternyata dampak atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat juga nggak signifikan dengan anggaran yang besar. Makanya memang sistem thinking ini untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, ini ada program-program yang ada di Dompet Duafa Kepulauan Riau sebagai gambaran saja. Maksudnya biar teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang mungkin bisa sharing juga nantinya tentang permasalahan-permasalahan dan juga solusinya. Nah, untuk yang pertama stunting. Ada yang belum tahu stunting? Udah tahu semua stunting? Stunting ini permasalahan gizi di mana anak batita itu tidak sampai pada tinggi rata-rata yang dibikin oleh PKKBBM kalau nggak salah namanya, ada alat ukurnya. Jadi dia tingginya tidak sampai, atau bahasa sederhananya stuntingnya artinya kerdil. Nah, coba saya mau tanya teman-teman, kalau misalkan ada permasalahan stunting, solusi dari teman-teman apa? Gimana cara teman-teman melihat permasalahan tersebut dan solusinya apa? Silakan. Ada stunting. Ada? Jadi kalau stunting itu kan sebenarnya kalau bahasa lapangan itu orang pendek kan. Pendek dari seharusnya gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu pendek dari seharusnya, masih ada masa pertumbuhan, ya berarti kita harus melakukan perbaikan gizi dengan perbanyak memproduksi makanan yang mengandung protein atau yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, mineral dan lain-lain. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak tahu, ya berarti kita berusaha untuk merubah regenerasi dengan memberikan bantuan makanan bergizi gitu, sehingga tidak terjadi turun-temurun stunting di suatu tempat dan suatu wilayah. Saya rasa demikian. Oke. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali ya dari Bang Mardison. Jadi stunting salah satu yang bisa kita lakukan adalah mungkin memberikan paket gizi, memberikan bantuan dalam bentuk paket-paket gizi kepada masyarakat. Nah, walaupun sebenarnya permasalahan stunting yang utama itu sebenarnya ternyata bukan di suplai gizinya, bukan di akses gizinya,
Bahkan program yang kami lakukan, Jaga Gizi Anak Pulau, ini di kepulauan atau di kecamatan Belakang Padang, yang notabene-nya ikan itu tinggal ciduk aja. Istilahnya itu protein ada di mana-mana. Tapi ternyata permasalahannya bukan di akses gizinya, tapi ada dua. Pertama, pola asuh, kemudian juga kesehatan lingkungannya. Pertama, misalkan ya, untuk pola asuh, orang tuanya ketika di jam makan siang, mereka memberikan uang untuk jajan dulu. Jadi waktu dia udah jajan, kenyang, dan anaknya udah nggak mau makan lagi. Nah, behavior atau kebiasaan orang tua yang seperti ini, itu bisa menimbulkan atau menyebabkan anaknya stunting. Atau misalkan orang tuanya lebih memilih untuk memberikan makanan-makanan yang nggak sesuai dengan standar gizi seimbang. Yang anaknya tidak sesuai dengan tumbuh kembang dari PKKBBM. Seperti itu. Jadi pola asuh ini menjadi faktor utama sebenarnya, faktor utama, dan juga misalkan mental dari orang tuanya yang bermasalah, suka marah-marah dan segala macam, anaknya tertekan, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi pola asuh ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengasuhan, bukan hanya faktor suplai gizi, tapi suplai gizi tetap penting. Tapi kalau misalkan sudah dikasih, kemudian nantinya mereka juga nggak bisa memberikan gizi itu secara efektif kepada anak. Misalkan anaknya nggak mau makan nih, terus ya udahlah dikasih jajan aja. Padahal kan ada cara-cara, misalkan makanan itu bisa diolah menjadi makanan yang menarik bagi anak-anak dan segala macam. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian kesehatan, kalau misalkan orang tuanya ada yang merokok, ada yang merokok lah, nge-vape, itu akan mempengaruhi kesehatan anaknya. Misalkan anaknya kena bronkitis, ada penyakit bawaan, sehingga tumbuh kembangnya juga bermasalah. Jadi dua faktor ini menjadi penting, kesehatan lingkungan, kemudian juga pola asuh. Nah, pada awalnya saya juga ngira, oh ini kita kasih paket gizi selesai nih masalah. Ternyata nggak juga. Ternyata permasalahan lebih kompleks dari itu. Ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan sanitasi, ada juga kesehatan orang tuanya ketika remaja, pola hidupnya, misalkan ibunya sering bergadang, terus juga minum alkohol, merokok dan segala macam, itu mempengaruhi anaknya ketika dia punya anak. Jadi permasalahan ini sangat kompleks, dan ini contoh berpikir sistem ya. Kita melihat, oh ini solusinya kayak gini, ternyata nggak cuma ini solusinya, ada hal-hal lain yang menjadi faktor penentu bahwasanya ini permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan intervensi seperti itu. Ini berkaitan erat dengan bacaan, kemampuan memahami, dan juga ada yang mengecilkan bahwasanya literasi ini buku. Nah, ada yang mengatakan, oh solusi literasi adalah membuat buku lebih murah. Terus juga banyak buku donasi yang diberikan dan segala macam. Jadi istilahnya di buku. Tapi sebenarnya permasalahan literasi itu bukan hanya di buku, tapi di budaya bacanya. Kemampuan baca, kemampuan penalaran, kemampuan mengidentifikasi dan juga memahami isi bacaan. Itu sebenarnya yang inti dari literasi. Tapi ketika dia salah dalam memahami permasalahan tersebut, dia hanya, oh yaudah biar literasinya meningkat di daerah ini, kita suplai buku. Tapi ternyata, dan dititipkan di taman baca masyarakat di sana memang, tapi ternyata nggak menyelesaikan apapun ya, karena buku itu nggak diproduktifkan. Nah, makanya ini sebagai gambaran bahwasanya permasalahan itu sistemik, saling keterhubungan. Jadi kita juga perlu memahami permasalahan secara multisektoral juga, itu. Nah, salah satu yang kami lakukan yaitu Sekolah Beranda, itu bekerja sama dengan Taman Baca Masyarakat yang juga mengoptimalkan kerja-kerja literasi dengan cara membiasakan. Jadi di setiap pekan tuh ada baca buku bareng, terus juga didongengkan untuk anak-anak dan segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu harapannya bisa memantik minat baca anak-anak seperti itu. Jadi bukan hanya bukunya aja, bukan hanya asetnya saja, tapi kita juga tahu cara membentuk budaya itu, membentuk mentalitas, membentuk mindset, sehingga anak-anak itu punya keinginan baca, dan harapannya secara jangka panjang mereka konsisten untuk membaca secara terus-menerus. Dan itu membantu kita untuk meningkatkan level literasi kita yang saat ini kalau nggak salah 5 terbawah ya dari seluruh dunia. Ya, jadi salah satu itu prestasi ya, nomor 5 dari bawah. Ya, dan ini salah satu ikhtiar kami untuk mengintervensi, dan Sekolah Beranda ini programnya dijalankan di Natuna karena level literasi di sana untuk di Kepulauan Riau terhitung masih yang cukup paling parah. Itu. Ini sebagai contoh aja ya, untuk permasalahan-permasalahan yang kita kira, oh solusinya gini, ternyata nggak semudah itu. Nah, ini juga dua ini yang istilahnya
kami lihat dan kami rasakan bahwasanya permasalahan ini jadi permasalahan baru. Misalkan permasalahan sembako, orang mikir, oh orang ini kelaparan, yaudah kita kasih sembako, terus udah selesai, kita menyelesaikan permasalahan mereka. Oke, itu menyelesaikan permasalahan mereka selama beberapa hari, menyelesaikan permasalahan perut mereka mungkin sekitar 5-7 hari dan segala macam. Tapi dalam jangka panjang itu bisa membentuk, bisa jadi, soalnya kami juga pernah menemukan ada beberapa daerah yang memang menunggu atau mereka merasa, oh ya kami nanti bakal dikasih juga kok, ada bansos, ada juga dari lembaga sosial dan segala macam. Jadi khawatirnya pembagian sembako apalagi dengan intensitas yang tinggi itu membentuk permasalahan baru, yaitu melestarikan kemiskinan dan juga membentuk mentalitas miskin dari mereka. Makanya kalau kami untuk program sembako ini, kami prioritaskan hanya untuk lansia yang tidak bisa produktif lagi, tidak bisa beraktivitas lagi. Itu benar-benar memang jadi prioritas karena ya nggak bisa apa-apa lagi, diberdayakan pun tak bisa. Atau misalkan anak-anak stunting yang orang tuanya tidak berkecukupan. Kadang kalau permasalahan stunting pun orangnya nggak mampu nih, ternyata bukan nggak mampu, tapi orang tuanya itu, bapaknya lebih memprioritaskan untuk beli rokok, untuk beli hal-hal yang kurang bermanfaat, atau misalkan digunakan untuk berjudi. Jadi sebenarnya mereka punya penghasilan yang cukup sebenarnya, tapi karena mindset mereka merasa kayak oh kurang dan segala macam, ya terbentuklah permasalahan baru itu lagi seperti itu. Jadi permasalahan ini permasalahan yang sistem, kita tidak boleh juga melihat dari satu sisi karena tadi oh permasalahan lapar udah kasih sembako, udah setiap bulan kita kasih sembako, itu malah membuat mereka oh udah ntar kami dapat kok, nggak usah kerja lah, ntar dapat dari ini, dapat bantuan dari ini kayak gitu. Termasuk Al-Quran juga. Al-Quran sendiri pun kami memprioritaskan biasanya tempat-tempat yang memang sudah bisa baca Al-Quran, karena ada beberapa tempat yang kita ngerasa oh yaudah nih kita kasih aja Al-Quran, yang penting kita memberi, kita berkontribusi, kan apa ya intensinya kayak gitu ya, yang penting kita udah membantu. Tapi ternyata nggak dipakai, nggak diproduktifkan karena masyarakat di sana rata-rata belum bisa. Kayak yang kami lakukan di Pulau Rempang, di Sembulang, di Dapur 6, kami mengirimkan dai pemberdaya di sana. Setelah diidentifikasi, dianalisis oleh dai pemberdaya kami, ternyata yang bisa baca Quran itu cuma 1-2, sisanya tuh belum bisa baca Quran. Jadi diberilah juz amma, kemudian juga Iqra. Jam berapa? 5.4. Oke. Jadi dengan memahami sistem thinking, harapannya kita bisa sama-sama melihat permasalahan itu bukan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga bisa melihat whole permasalahannya itu apa. Jadi sudah jelaskan, misalkan permasalahan stunting yang kita kira suplai gizi, tapi ternyata bukan, tapi permasalahan utamanya adalah di pola asuh orang tuanya, kemudian di permasalahan kesehatan lingkungannya. Kemudian juga tadi ada dibahas di literasi, kita kira literasi ini diselesaikan dengan memberikan buku, tapi ternyata permasalahan literasi ini adalah di budayanya, menciptakan budaya ekosistem yang mendukung mereka untuk terus belajar, untuk meningkatkan kemampuan menalar, kemampuan memahami suatu comprehension, suatu bacaan. Nah itu ada semua di literasi, itu yang lebih penting. Termasuk yang sembako. Jadi sembako ini kita ngira kita memberikan sembako, kita sudah membantu mereka untuk jangka waktu yang lama, tapi ternyata nggak cuma dalam 3 hari, 5 hari, setelah itu ya selesai. Tapi kalau misalkan kita bisa mengelola sembako ini dengan program yang lebih efektif, misalkan kita berikan kepada lansia yang sudah tidak bisa berdaya lagi, kemudian kepada anak-anak stunting yang emang benar-benar butuh diintervensi, yang istilahnya mereka bukan angkatan kerja, bukan angkatan produktif, sehingga mereka bisa diintervensi. Jadi memang kita perlu memahami permasalahan sosial ini secara utuh, karena kalau misalkan kita menyelesaikan permasalahannya hanya di satu sudut pandang saja, itu bisa jadi menciptakan permasalahan baru seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya di permasalahan plastik, yang awalnya baik untuk menyelesaikan permasalahan kantong kertas, tapi ternyata menimbulkan permasalahan baru lagi. Nah, ini fenomena yang suka teman-teman dengar lah ya, iceberg phenomenon atau fenomena gunung es. Kita hanya melihat permasalahan itu dari puncak gunung es saja. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada di bawah. Dan di atasnya hanya simptomnya saja sebenarnya. Ini hanya di hilirnya saja. Makanya kalau misalkan kita memahami dari hulu sampai ke hilir semua permasalahannya, kita bisa lebih efektif dalam
menyelesaikan permasalahan. Dengan anggaran yang lebih efisien, dengan kemampuan kita juga yang terbatas, dengan SDM juga yang lebih terbatas, kita bisa menyelesaikan lebih banyak masalah dibandingkan anggaran besar. SDM banyak, tapi ternyata masalah yang diselesaikan tidak ada atau mungkin sedikit, dan juga dampak yang diberikan juga sedikit juga. Nah, kenapa harus menggunakan system thinking? Pertama, membantu kita bergeser dari melihat hanya dari permukaan atau symptoms atau gejalanya saja menuju akar yang lebih fundamental. Kemudian mengingatkan kita bahwa cara pikir atau paradigma sangat mempengaruhi apa yang muncul di puncak iceberg. Jadi kalau misalkan kita melihat permasalahan, yaitu bermula dari mindset orang-orang yang ada di dalamnya. Mindset yang orang-orang di dalam itu membentuk permasalahan secara komunal. Yang permasalahan-permasalahan itu ya bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Terus membuat kita lebih sadar terhadap adanya unintended consequences yang tadi saya jelaskan. Konsekuensi yang tidak diinginkan, kita ingin menyelesaikan permasalahan tertentu, tapi ternyata membuat permasalahan yang baru lagi. Kita ingin menyelesaikan permasalahan kelaparan, tapi ternyata membentuk masyarakat menjadi mental miskin karena kita secara rutin memberikan sembako. Karena mereka nggak berdaya, mereka ngerasa oh ya kami dapat dan segala macam. Unintended consequences inilah yang menjadi resiko yang harus kita mitigasi lebih awal. Kemudian membantu kita melihat situasi secara holistik, integratif untuk dapat menemukan respon yang lebih berdaya dan lebih efektif. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk mengidentifikasi sendiri permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan tools-tools yang sudah saya sampaikan tadi, mau di battlefield atau di ranah level mana, mau di level mikro, meso, ataupun di makro. Kemudian juga teman-teman juga bisa milih pilarnya apa, apakah di kesehatan, apakah di pendidikan, apakah sosial, tergantung dari passion dari teman-teman semua. Nah, system thinking ini menjabarkan bahwasanya permasalahan itu bisa didetailkan. Yang pertama, melihat dari sistem yang peristiwa yang tampak. Apa yang terjadi? Misalkan permasalahannya adalah banjir, kekeringan dan segala macam. Nah, terus teman-teman tarik lebih dalam melihat pola dan trennya. Misalkan banjir. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ada daerah yang nggak pernah banjir sama sekali, tapi beberapa tahun kebelakangan ternyata banjir. Nah, itu ada pola dan trennya. Kita melihat ada titik-titik banjir dan segala macam. Kemudian juga ada peningkatan tinggi permukaan laut. Itu by data semuanya. Pola dan tren ini perlu diidentifikasi by data. Apakah bisa dapat dari BPS atau misalkan teman-teman bisa mencari sendiri data primernya dan segala macam. Kemudian ditarik lebih dalam lagi di struktur penyebabnya, di mana struktur penyebab ini adalah hubungan antara elemen-elemen yang mempengaruhi mulai dari level individu, level organisasi, sampai level pemerintahan atau kebijakan. Nah, turun lagi ke yang lebih bawah yaitu model mental dan paradigma, di mana teman-teman perlu mengidentifikasi mental model atau mentalitas dari masyarakatnya. Misalkan permasalahan banjir, salah satu penyebabnya kan buang sampah sembarangan ya. Nah, mental model ini di level individu ya karena mereka buang sampah sembarangan, terus juga tidak memahami sanitasi lingkungan dan segala macam, sehingga akumulatif permasalahan tersebut itu menimbulkan permasalahan banjir. Itu sebagai contohnya aja. Jadi teman-teman nanti memilih sendiri peristiwa yang tampak, peristiwa apa yang teman-teman pengen identifikasi dan pengen teman-teman selesaikan permasalahan sosialnya. Ini sebagai gambaran saja. Bila waktu yang memungkinkan nanti kita ada semacam simulasi untuk mengerjakan worksheet-nya. Jadi teman-teman mengikuti panduan ini saja. Terus nah, ini rangkumannya. Dengan kita membuat iceberg sendiri, kita memahami permasalahan secara utuh, bukan hanya menyelesaikan di level gejalanya saja, bukan level di peristiwanya saja, tapi juga di level sampai di level mentalnya, mental modelnya, seperti itu. Memahami social impact dan system thinking sangat penting bagi para inisiator komunitas atau pelaksana social project. Dengan memahami social impact, kita dapat menyadari bahwa setiap tindakan kita berpengaruh. Sekecil apapun, tindakan kita berpengaruh terhadap lingkungan sosial kita, paling enggak untuk lingkungan keluarga kita ataupun teman-teman yang ada terdekat kita. Dan kita bisa melihat hubungan kompleks antara berbagai elemen dan dalam komunitas
sehingga kita dapat merancang solusi yang berkelanjutan dan berdampak secara jangka panjang. Jadi kuncinya di berkelanjutan, bukan hanya kita menyelesaikan permasalahan di hari itu saja. Misalkan hari ini kita menyelesaikan permasalahan mereka untuk lapar, tapi besoknya mereka mau makannya gimana? Makanya kita perlu untuk memberdayakan. Kita bukan hanya memberikan ikannya, tapi kita juga memberikan kailnya. Bukan berarti yang ini dikasih ikan, yang ini kasih kail. Kita sesuai dengan kebutuhan. Ada yang butuh ikan dan butuh kail, kita kasih semuanya. Misalnya kayak gitu. Jadi kita mengidentifikasi, menganalisis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu sebagai gambaran tentang social project. Jadi mungkin teman-teman ini di pause dulu atau gimana? Ini teman-teman saya minta untuk mengidentifikasi permasalahan dari lingkungan teman-teman. Baik di level individu ataupun di level kebijakan, teman-teman bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada. Untuk yang pertama, teman-teman perlu untuk memilih type of impact-nya. Teman-teman pengen mengambil sektor atau pilar program di bidang apa? Boleh ditulis mungkin type of programnya. Bisa pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kemudian dakwah, budaya, lingkungan, advokasi, luas lah. Teman-teman bisa mengidentifikasi berdasarkan kemampuan atau kedekatan teman-teman dengan permasalahan tersebut. Kemudian teman-teman memilih level of impact-nya. Di level mikro, meso, atau makro. Apa itu? Di level mikro ini adalah level tingkat individu, di mana teman-teman fokus kepada kesadaran dan tingkat literasi dari masyarakatnya. Kemudian kalau di level meso itu di level tata kelola organisasi, perusahaan, atau misalkan unit dan segala macam itu kita ingin menyelesaikan permasalahan di level meso atau di level organisasi atau level komunitas. Kemudian kalau di level makro itu levelnya adalah level pemerintahan, levelnya public policy atau kebijakan publik, yang juga berhubungan dengan regulasi, aturan-aturan yang berlaku di masyarakatnya. Nah, teman-teman pilih dari type of impact yang udah teman-teman pilih, kemudian level of impact-nya apa? Teman-teman pengen menyelesaikan permasalahannya apakah di level mikro, tingkat kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat literasi, atau misalkan di meso, tata kelola organisasi, sistem keorganisasian, atau misalkan strategi kaderisasi itu ada di level meso, atau di level makro kebijakan untuk bikin perda, perundang-undangan, atau misalkan mendorong terbentuknya undang-undang yang lagi ramai ini kan PPRT, perlindungan pembantu rumah tangga. Jadi teman-teman bisa memilih dengan cara yang masing-masing. Dan level makro pun bisa, misalkan teman-teman pengen mengajak masyarakat untuk memahami perda ini, nah itu di level makro. Ya, kalau permasalahannya apa? Pendidikan, Pendidikannya apanya? Pendidikan luas banget kan, ada pendidikan pedagogik, andagogik, kemudian juga banyak kan, pendidikan agama. Ini pendidikan apa masalahnya? Minat belajar yang kurang. Berarti peristiwa yang tampak minat belajar yang kurang. Pola dan trennya bisa dilihat misalkan dari nilai, misalkan ya. Ini ruang lingkupnya apa dulu nih? Ruang lingkupnya. Apakah di studi Quran terpadu? Atau se-Indonesia, kalau se-Indonesia kan kita perlu lihat trennya dari BPS ya. Dari BPS, dari Badan Statistik, di studi Quran terpadu. Atau di Batam? Di Batam, Teman-teman mungkin, Fikar ya? Fikar mungkin bisa mengidentifikasi dari tren nilai. Misalkan nilai lulusannya, atau misalkan jumlah tingkat kelulusan, misalkan jumlah siswa yang sekolah itu tambah banyak atau tambah sedikit. Nah, tren-tren itu paling nggak mungkin teman-teman tulis saja poin-poinnya dulu lah. Maksudnya nggak harus nyari di internet berapa angkanya. Paling nggak teman-teman paham kalau misalkan tren ini perlu kita identifikasi. Dan ini semuanya evidence based, semuanya akademik, semuanya ini ada pembuktiannya, bukan rasa-rasanya kira-kira, bukan kayak gitu. Tapi emang ada datanya dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Makanya di pola dan tren ini memang agak rumit karena memang kita harus mengidentifikasinya by data gitu. Nah, mungkin Fikar bisa coba identifikasi dari perspektif tingkat minat belajar. Itu bisa juga dilakukan untuk dalam pembuatan skripsi ya. Biasanya mahasiswa pendidikan gitu, tingkat minat belajar, minat baca,
tingkat literasi dan segala macam. Itu bisa juga dicari di Google Scholar untuk mengidentifikasi permasalahan minat belajar gitu. Ya, yang penting mungkin tulis poinnya dulu ya. Kalau angka-angka dan segala macam itu bisa ngikutin. Yang penting secara konseptual teman-teman paham sistem thinking ini pendekatannya seperti apa. Tuh. Ya, gimana? Sosial, oke. Permasalahan yang ingin diselesaikan? Kurangnya kesadaran apa nih? Kesadaran apa dulu? Banyak. Kepekaan sosial. Kepekaan sosial, oke. Berarti pola dan trennya bisa jadi mengidentifikasi jumlah relawan yang ada di Batam atau jumlah relawan di satu komunitas. Misalkan apakah ada peningkatan atau penurunan, atau misalkan komunitasnya itu orangnya banyak tapi yang aktif sedikit. Nah, itu bisa diidentifikasi dari situ. Ya, teman-teman tulis poin-poinnya aja, maksudnya nggak harus nulis sampai angkanya berapa, paling nggak teman-teman paham. Nanti ketika tools ini digunakan untuk hal yang lebih urgent, ya, teman-teman paham untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Bisa lihat dari komunitas relawan, atau misalkan aktivitas relawannya, program-program yang dilaksanakan apakah semakin masif atau semakin kendor dan segala macam. Bisa lihat dari situ untuk pola dan trennya. Ntar kalau datanya bisa cari sendiri kan mungkin di internet, atau bisa bikin survei kecil-kecilan sendiri di masyarakat, seperti itu. Jadi secara umum ya sistem thinking ini untuk nge-breakdown permasalahan sosial yang ada, dan teman-teman jadi memahami, teman-teman bisa mengintervensi atau bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan di level yang mana dan di permasalahan yang mana dan di elemen yang mana, seperti itu. Nanya, Shoki mau nanya? Enggak. Oh enggak. Mungkin ada audiens yang kita mau nanya, yeah. Bang Madison. Iya. Oke. Ya ini karena kalau baru kita gas. Kalau kamera kita cuman bisa 2 menit lagi. Mungkin ini habis. Ini terakhir lah, mungkin biar sambil direkam kan. Biar direkam. Ya, dari Dompet-Dompet Kepulauan Riau membuka peluang kesempatan kolaborasi buat teman-teman peserta untuk mewujudkan social project-nya dengan pendekatan sistem thinking ataupun tools lainnya, misalkan framework analysis, SWOT analysis, atau misalkan dengan design thinking ataupun pendekatan-pendekatan lainnya yang harapannya teman-teman setelah ini bisa menggunakan ilmu ini untuk membuat social project. Ini bukan tugas ya, tapi teman-teman kalau misalkan mau membuat social project dengan pendekatan system thinking, ya nanti kita bisa kolaborasikan bareng-bareng. Dan relevansi serta kontekstualitas menjadi kunci. Jadi kalau misalkan ngerasa, oh ya kita menyelesaikan permasalahan ini, tapi ternyata menurut perspektif kami di lembaga ini nggak relevan atau kurang kontekstual, ya mungkin kita bakal diskusikan lebih lanjut. Permasalahan sebenarnya ini, kita harus menyelesaikan permasalahan dengan solusi seperti ini, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya apa yang didapatkan ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, paling nggak untuk diri sendiri. Lebih baiknya lagi untuk membuat social project yang juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan teman-teman masing-masing, seperti itu. Mungkin itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.